Yo, let's balik lagi sama gue di channel Bray Martin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi seputaran Bitcoin seperti biasa ya, teman-teman. Jadi diawali dengan news yang kurang bagus, yaitu Rusia pokoknya udah invasi, benar-benar invasi ke Ukraina. Ya udah aksi, ada tembak-tembakan, ledakan dan sebagainya ya. Jadi banyak juga video yang sudah beredar di YouTube ya. Kemudian juga di berita-berita juga sudah pokoknya kalian mungkin sudah ada yang tahu juga lah ya teman-teman ya untuk berita ini. Jadi langsung market dihantam ya, merah merona ya teman-teman, merah merona. Jadi let's say kita akan bicarakan ya atau membahas kembali untuk si pergerakan Bitcoin ya. Kemarin juga sudah saya update, mungkin ya hampir setiap hari lah saya update pergerakan si Bitcoin, bahkan hari Minggu pun saya update juga teman-teman ya. Jadi memang kita akan membahas untuk time frame hourly-nya khususnya 1 jam dulu ya, untuk kita lihat lebih detail lagi ya. Kemarin memang sudah breakout ya teman-teman dari trendline resistance-nya ini ya, dari pattern ini dia sudah mampu breakout ya. Kemudian di sini untuk tarikan Fibo ya, beberapa golden ratio yang kemarin video kemarin ini ya saya sudah sampaikan juga ya di video kemarin, bahkan di video doge kemarin sudah ada sedikit update ya mengenai Bitcoin ya teman-teman ya. Dia hit di area satu target saya teman-teman ya. Jadi langsung ketendang mundur teman-teman ya. Reject di sini, ketendang mundur. Oke, kemarin saya juga udah pesenin untuk kayak kisaran 3 area target Bitcoin jangka pendeknya. Kalian sudah bisa berhati-hati untuk membuang muatan kalian atau mencicil jual, atau bahkan yang belum open posisi mungkin bisa melakukan beli bear gitu ya. Sama seperti info yang saya berikan di beberapa video yang lalu, kalau misalkan market spot kalian bisa cuannya dari mana, bisa beli bear coin, hedge dan lain sebagainya ya, atau Bitcoin down. Nah, kalian bisa baca-baca lagi tergantung exchange mana yang menyediakan dan yang kalian taruh uang gitu teman-teman ya. Pasti beda exchange mungkin agak beda-beda dikit gitu ya penjelasannya. Jadi memang dia ini udah drop, bahkan dari trendline supportnya garis warna hijau ini sekarang dia masih ataupun lagi testing, lagi struggling lah. Ini ya kita lihat sedikit terbreakdown ya teman-teman. Kita bisa lihat ini sedikit terbreakdown untuk garis trendline warna hijaunya teman-teman ya. Nah pertanyaannya, kalau memang di area sini itu nggak mampu dipertahankan posisinya, atau setidaknya dia bisa mengalami pemantulan teman-teman ya. Nah kita bisa lihat untuk time frame daily-nya. Nah sejauh apa dia akan drop. Kalau memang dari hourly-nya dia malah drop tidak kuat, tahan di kisaran 34.400-an dolar ini. Kita lihat untuk daily-nya sendiri ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Untuk terdekat dan next target lagi di sekitaran 32.900 sampai 33.000-an dolar, yang sebelumnya ini berfungsi menjadi lowest point-nya terakhir untuk si pergerakan Bitcoin nih teman-teman ya. Jadi potensially ini membentuk yang namanya double bottom dengan area neckline di sekitaran 44.300-an dolar, sekitar area itu menjadi area neckline dari potentially double bottom yang akan kita lihat teman-teman ya untuk jangka pendeknya jika dia lanjut koreksi sampai hit ke lowest point sebelumnya. Nah ini adalah skenario yang terburuknya untuk si Bitcoin yang pernah saya bahas beberapa kali di video update Bitcoin saya. Bahkan ya pokoknya udah sering juga ya teman-teman saya infokan, kalau misalkan skenario terburuknya dia akan membentuk yang namanya potentially double bottom untuk hit kembali ke kisaran 32.900-an dolar sekian, atau sekitar 33.000 dolar ya. By the way ini time frame daily, dan itu nggak langsung ya saya infoin oh ini bakalan kesini, perkiraannya nggak langsung hari itu juga atau besok atau lusa, bisa dalam jangka waktu beberapa hari bahkan mingguan gitu teman-teman ya. Jadi kenali juga untuk time frame-nya, daily, ada weekly, ada hourly juga macam-macam, ada 8 jam, 12 jam, 4 jam, 1 jam ya, ada juga yang 30 menit, 15 menit. Jadi time frame itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya teman-teman ya. Nah jadi ini untuk terdekatnya teman, ini terdekatnya potensially double bottom. Tapi kalau memang ya di area ini aja dia nggak mampu dipertahankan ya teman-teman, ataupun tidak ada reaksi yang lumayan teman seperti ini pergerakannya nggak ada ya, next target kemana lagi, pasti di next strong supportnya ini teman. Balik lagi kita menjumpai area itu di kisaran 28.000 sampai 30.000-an dolar ya. Terakhir disentuh itu di 21 Juli 2021 sebelum Bitcoin itu going up ke new ATH-nya di sekitaran 69.000 dolar teman-teman. Jadi dua area support penting yang terdekat saat ini time frame daily yang akan kita lihat untuk si Bitcoin kemungkinan besar akan testing di kisaran 32.900-an sampai 33.000-an. Next lagi di 28.000 sampai 30.000 dolar untuk si Bitcoin. Jadi perhatikan sekali untuk dua area target ini teman-teman. Oke, jadi itu untuk si Bitcoinnya. Nah kemarin saya
ingin melanjutkan ya analisa yang kemarin juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat ya, ketika dia sudah break dead cross ya antara EMA 34 dan 55-nya, market ataupun price action ini drop ya. Kemudian dia nih sideways going up untuk testing kembali ya untuk dua indikator ini. Reject lagi, dia drop lagi. Ya, kemudian dia testing lagi, reject lagi, drop lagi, teman-teman. Nah, ini pertanyaannya sekarang ini potensially kalau memang dia mengalami pemantulan di support 32.900-an sampai 33.000-an dolarnya, dia potensially akan yang namanya rebound dulu untuk setidaknya itu testing di dua indikator tersebut, teman-teman. Dan ini kan masih berjalan. Oke ya. Dan di situ juga ada yang namanya support and resistance juga di kisar-kisaran area sini nih. Ya, mungkin saya akan tandain dulu pakai rectangle biar lebih enak lihatnya. Nah, di kisaran-kisaran itu di sekitar 40 ribuan dolar ya, 40 sampai 41 ribuan dolar, sekitar area itu yang potensially akan ditesting kembali ya, teman-teman ya. Untuk kalau dia mampu mengalami pemantulan yang lumayan ya, disclaimer nih, lumayan ya, sebelum dia reject dan melanjutkan penurunannya kembali. Oke, jadi kalau misalkan dia mengalami pemantulan yang lumayan, saya infokan sekali lagi nih, mengalami pemantulan yang lumayan, dia potensial akan testing setidaknya di antara dua indikator tersebut. Ini kan jalan indikatornya kan, ini jalan ya di sekitar 40 ribu atau sekitar 39.000 dolar ya, sebelum potensialnya dia kena reject lagi. Karena memang kita lihat untuk dari segi fundamental ya, kemudian juga dari Maret mau ada tapering, kenaikan suku bunga dan lain sebagainya ya, kemungkinan besar bisa saja reject kembali untuk dia melanjutkan penurunannya, teman-teman. Oke, jadi perhatikan sekali lagi di area sekitarannya 39.000, 40 ribuan lah ya, teman-teman. Jadi kisaran-kisaran area itu harus diperhatikan sekali jika di area 32 ribuan sampai 32.900 sampai 33.000 dolar itu mengalami pemantulan yang lumayan signifikan ya. Kemudian diperhatikan ketika dia sudah naik ke beberapa area resisten, harus sudah kembali berhati-hati. Itu untuk skenario yang lumayan oke lah, teman-teman, untuk si Bitcoin ya. Jadi saya infokan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau misalkan worst case skenario-nya lebih buruknya lagi seperti apa, teman-teman ya. Oke, saya akan menginfokan ke teman-teman sekalian. Kalau misalkan di area sini aja, mungkin kalau misalkan dia nggak mantul sekuat itu, dia cuman ya let's say mantulnya cuman dikit aja ya, ke kisaran 35, 36 ribu aja udah kena reject, dia bakal testing lagi ke sini, teman-teman ya, ke kisaran 32.900-an. Tapi kalau misalkan di situ udah nggak direspek lagi oleh si buyer sebelumnya, teman-teman ya, potensialnya dia akan testing ke strong support kita. Ya, jadi itu next harapan kita. Jadi dua support ini balik lagi adalah dua support penting untuk si Bitcoin. Ya, entah ini menjelang akhir bulan Februari dan di bulan Maret ini adalah area yang sangat-sangat penting dan krusial. Ya, drop dari situ dia akan menjumpai untuk beberapa target area yang kemarin juga sudah saya update, teman-teman ya, untuk si Bitcoin nih, teman-teman. Jadi kalau yang belum nonton silahkan nonton juga, ada video di video kemarin, teman-teman, mengenai si target Bitcoin selanjutnya kalau memang di kisaran 30 sampai 28 ribu itu jebol, teman-teman ya. Tapi saya pribadi juga nggak mengharapkan hal seperti itu terjadi ya. Saya pribadi ya mungkin ya di sekitaran dua area ini aja dia udah bisa balik mantul lagi, atau ya kondisinya udah balik normal lah, kurang lebih seperti itu, atau bahkan adanya reversal dan lain sebagainya ya, teman. Tapi balik lagi tetap harus berhati-hati, dan kita juga melihat untuk dari segi RSI-nya sendiri, teman, dan dia sudah mulai OTW masuk ke area extremely oversold ya, teman. Tinggal kita menunggu waktu aja dia sampai masuk ke extremely oversold sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya. Kita bisa lihat sebelumnya juga ya, kita perhatikan. Nah, ini untuk si RSI-nya sendiri dia hit di extremely oversold ya. Nggak lama ini ya, di sini ya, tuh nggak lama market rebound. Oke, itu dari kisaran 20 Mei sampai Juli akhirnya market rebound. Tentunya ini makan waktu Mei, Juni, Juli ya, sekitaran 2 bulanan, teman-teman, sekitar 2 bulan untuk akhirnya dia rebound setelah hit di area extreme oversold time frame daily. Nah, ini juga sebelumnya udah nyentuh extreme oversold, akhirnya market rebound juga, teman-teman. Dan ini dari Januari sampai Februari ya, mungkin sekitaran 2 minggu lah, sekitar 2 minggu ya. Jadi potensial kalau memang dia masuk lagi untuk extreme oversold untuk time frame daily-nya, teman-teman ya, kita akan berpeluang untuk melihat si Bitcoin rebound dulu untuk sesaat
Ya, makan waktunya mungkin ya seperti sebelum-sebelumnya kita bisa menjadikan acuan. Seperti ini 2 minggu atau bahkan sekitar 2 bulan. Jadi kisaran 2 minggu sampai 2 bulan si Bitcoin itu akhirnya bisa mengalami ataupun kita bisa melihat si Bitcoin itu rebound dulu, teman-teman ya. Oke guys, jadi terakhir dari saya ya untuk time frame hourly-nya atau jangka pendeknya ya. Ini bisa sekali kita masih pergunakan untuk chart pattern ini ya. Untuk bagian bawahnya supportnya ini masih sekali kita bisa manfaatkan untuk short termnya, dan untuk bagian atasnya ini kita bisa manfaatkan untuk area resistennya, teman-teman ya. Jadi yang nanyain untuk jangka pendeknya, jika memang dia mampu bertahan di area ini teman-teman untuk melanjutkan penguatannya, kita tarik aja Fibo dari swing high ke swing low-nya, maka kita akan mendapati beberapa golden ratio-nya, teman-teman ya. Dan pastinya di kisaran ini yang saya garis warna kuning ini memang sebelumnya berfungsi sekali menjadi supportnya untuk si Bitcoin, teman. Itu di sekitaran 36.500-an dolar. Nah, di antara situ juga ada retracement ataupun golden ratio 0,3 dan 0,5. Itu di sekitar 36.200, 36.500, 36.700-an dolar. Ya, jadi itu adalah next target terdekat untuk si Bitcoin, teman-teman. Sebelum dia melanjutkan penurunannya, atau next target lagi di sekitaran retracement 0,6 itu dekat sekali, atau ya kita bisa lihat bersilangan juga dengan trendline resisten yang terbentuk atau yang ada itu di sekitaran 37.300-an dolar. Jadi untuk jangka pendeknya perhatikan untuk beberapa area itu sebelum dia mungkin aja terdrop lebih dalam lagi atau reject kembali seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman ya. Jadi bisa perhatikan untuk beberapa area resisten jangka pendeknya untuk si Bitcoin masih potensialnya mungkin rebound sesaat sebelum melanjutkan penurunan, teman-teman. Ya, jadi itu informasi dari saya dari hourly-nya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga kalian bisa terbantu dengan adanya analisa dari saya ya. Tentunya kalian bisa dior lagi analisa kembali ya untuk beberapa target si Bitcoin sebelum kalian make decision untuk open ataupun close posisi kalian. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.